Renungan pagi hari ini saya beri judul Pelajaran dari Raja Yoram, Kompromi yang Berujung Tragedi. Saudaraku, dalam Alkitab terdapat dua nama Yoram atau Yehoram. Kemarin kita pelajari Yoram anak Ahab dari Israel Utara, adiknya Ahazia yang kisahnya tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Sekarang kita akan bahas Yoram, Raja Yehuda, anaknya Raja Yosafat. Ini kisahnya tercatat dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 16. Dalam 2 Tawarik 21 ayat 6, karena dicatat juga dalam 2 Tawarik, dicatat dalam 2 Tawarik 21 ayat 6, Yoram hidup dalam kelakuan Raja-Raja Israel. Bukan Raja-Raja Yehuda, Israel Selatan, tapi Raja-Raja Israel Utara. Jadi si Yoram ini hidup dalam kelakuan kerajaan Israel Utara, padahal dia Raja Israel Selatan. Sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Kenapa? Karena nanti dia mengambil istri dari anaknya Ahab. Jadi si Yoram Raja Israel Selatan atau Raja Yehuda mengambil istri dari anaknya Ahab. Jadi saya ulangi, Yoram hidup dalam kelakuan Raja-Raja Israel sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab ia mengambil seorang anak perempuan Ahab menjadi istrinya dan dicatat Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita dengar istilah lahir di keluarga yang benar tapi hidup dalam dosa? Lahir di keluarga yang benar tapi hidup dalam dosa. Kira-kira itulah yang menjadi gambaran dari hidup Raja Yoram, saudaraku. Raja Yehuda. Dia lahir di keluarga yang benar, keluarga Yosafat, tapi hidupnya penuh dengan dosa. Dia adalah raja yang punya segalanya, punya janji-janji Tuhan, punya kerajaan yang luar biasa, tapi dia juga kehilangan Tuhan. Yosafat padahal adalah raja yang dikenal takut akan Tuhan, tetapi anaknya tidak jadi takut akan Tuhan. Yoram punya kesempatan untuk melanjutkan warisan iman yang benar di Yehuda, tapi malah dia ikut cara hidup keluarga Ahab, cara hidup keluarga istrinya yang menyembah berhala. Nah, saudaraku, akhirnya hidup dari Yoram ini, Raja Israel Selatan ini atau Raja Yehuda ini berakhir dengan tragis. Kalau kita lihat setidaknya ada 4 rangkuman hidup Raja Yoram. Yang pertama, dia memulai pemerintahan dengan kekejaman, saudaraku. Setelah Yoram ini naik tahta, Yoram membunuh semua saudara-saudaranya dan beberapa pemuka bangsa Yehuda untuk mengamankan kekuasaannya. Jadi kejam sekali ini Yoram. Padahal bapaknya itu saleh sekali, saudaraku, si Yosafat, ya, Raja Yosafat. Tapi Raja Yoram ini dia malah jadi jahat karena dia mengambil istri dari anaknya Ahab, saudaraku. Jadi setelah naik tahta, si Yoram ini membunuh semua saudara-saudaranya dan beberapa pemuka bangsa Yehuda untuk mengamankan kekuasaannya. Ngeri sekali, saudaraku, ya. Ini menunjukkan betapa kejam dan tidak takutnya si Raja Yoram ini akan Tuhan. Yang kedua, si Yoram ini mengikuti jalan Raja Ahab. Yoram menikah dengan Atalia, nama istrinya itu putri Raja Arab. Jadi si Atalia itu putri Raja Ahab. Kalau saudara pernah dengar kata Atalia, itu putri Raja Ahab dan Isabel, saudaraku, ya, dari Israel Utara. Pengaruh Atalia ini membuat si Raja Yoram ini menyembah berhala dan mengikuti dosa-dosa keluarganya Ahab. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 18. Raja Yoram membawa Yehuda ke dalam penyembahan Baal dan menyebabkan bangsa itu menjadi berdosa. Kemudian bagian yang ketiga adalah Raja Yoram menghadapi pemberontakan dan hukuman Tuhan. Yang pertama tadi dia memulai pemerintahan dengan kejam. Yang kedua mengikuti jalan Raja Ahab. Yang keempat dari part kehidupan Raja Yoram adalah dia menghadapi pemberontakan dan hukuman Tuhan. Karena kejahatan dari Raja Yoram, Tuhan membiarkan Edom dan Libya memberontak terhadap Yehuda. Dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 20-22. Selain itu, Nabi Elia juga mengirimi surat nubuat kepadanya. Menubuatkan hukuman berat bagi Raja Yoram karena telah menjauh dari Tuhan. Kita bisa baca itu kisahnya di 2 Tawarik pasal 21 ayat 12-15, saudaraku. Kemudian part keempat, bagian dari kehidupan Raja Yoram adalah penyakit yang mengerikan dan kematian tragis karena dia melawan Tuhan, saudaraku. Sebagai hukuman atas dosanya, Raja Yoram kemudian menderita penyakit yang mengerikan di perutnya yang kemudian menyebabkan kematian yang sangat menyakitkan.
Dicatat dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 18-19. Saya harap nanti saudara baca ayat-ayat ini ya. Saya hanya menceritakan secara singkat saja part-part kehidupan Raja Yoram. Raja Yoram meninggal tanpa penghormatan. Dia meninggal tanpa dihormati oleh rakyatnya. Rupanya rakyatnya kesel juga ya. Dia meninggal nggak dihormati oleh rakyatnya, bahkan tidak dimakamkan di pekuburan raja-raja. Ya, kalau sekarang tuh nggak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kira-kira. Padahal dia raja gitu. Padahal dia presiden, tapi nggak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan gitu. Rakyat ini sangat kesal sekali dengan si Raja Yoram ini, saudaraku ya. Dari beberapa part kehidupan ini, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Raja Yoram, saudara, dari kisah hidupnya? Yang pertama, latar belakang yang baik tidak menjamin masa depan yang baik. Saya ulangi, latar belakang keluarga yang baik tidak menjamin masa depan yang baik. Meskipun itu bisa mempengaruhi kehidupan orang yang berada dalam latar belakang keluarga yang baik. Nah, saudaraku, menarik sebab Raja Yoram ini punya ayah yang sangat saleh sebenarnya, yaitu Raja Yosafat. Tapi poinnya ini, saudaraku, iman itu tidak bisa diwarisi. Amin, saudaraku. Iman itu tidak diwarisi secara otomatis. Artinya kalau bapaknya saleh, belum tentu anaknya saleh. Karena iman itu tidak diwarisi secara otomatis, tapi diwariskan melalui keteladanan dan juga melalui respon dari si anak yang dididik. Setiap orang harus mengambil keputusannya sendiri pada akhirnya untuk mengikuti Tuhan. Makanya nggak heran kalau ada anak pendeta, anaknya itu jadi nakal sekali, padahal bapaknya saleh, ya. Apakah dibilang keteladanan? Bapaknya mungkin teladan yang baik, tapi anak-anaknya juga memang meresponi dengan cara yang salah. Jadi iman itu tidak diwarisi secara otomatis, saudaraku. Sebab iman itu diwariskan selain keteladanan, harus ada respon yang taat, yang tunduk dari anak yang dididik. Setiap orang pada akhirnya harus mengambil keputusannya sendiri untuk mengikut Tuhan atau tidak. Habakuk 2 ayat 4 mengingatkan kita bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Maka selain kita memberikan teladan iman, kita juga harus meresponi iman itu dengan benar. Saudaraku, dilahirkan dari keluarga Kristen nggak bikin kita otomatis jadi orang benar. Pilihan kita, respon kita terhadap Tuhanlah yang menentukan. Warisan rohani itu bisa diterima atau ditolak. Itu masalahnya, saudara. Ada orang yang bapak mamanya benar-benar saleh, tapi anaknya juga tidak saleh. Bapak mamanya sudah kasih teladan, cuma memang anak ini benar-benar keras kepala, saudaraku ya. Jadi warisan rohani itu bisa memang diterima, bisa juga ditolak. Yosafat mewariskan keteladanan iman sebenarnya. Kerajaan yang kuat dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi Yoram lebih memilih warisan dari Ahab dan Isabel, keluarga istrinya. Itu sebabnya kita teringat kisah Yosua. Satu kali dia pernah mengatakan, saudaraku, pilihlah pada hari ini kemana engkau akan beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Saudaraku, kita bisa lahir dari keluarga yang rohani, tapi iman itu tetap harus dipilih. Ya, makanya Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Itu pilihanku. Kebetulan judul lagunya Pilihanku juga. Bagus sekali itu teks lagunya, saudaraku ya. Jadi pilihan kita, saudaraku. Orang tua kita bisa saleh, lingkungan kita bisa saleh, Pak Pendeta kita bisa saleh, tapi pada akhirnya saudara-saudara harus menentukan pilihan hidup saudara sendiri. Saudara harus memilih Tuhan atau tidak. Kita tidak bisa mengandalkan hanya keteladanan orang saja. Keteladanan itu penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin. Tetapi pada akhirnya pilihan hidup masing-masing orang lah. Sebab iman tidak diwariskan secara otomatis, saudaraku ya. Respon terhadap Tuhan itu sangat menentukan nasib kekal seseorang. Jadi latar belakang yang baik tidak menjamin masa depan yang baik. Memang bisa memberikan pengaruh yang banyak, tapi itu tidak menjamin. Sebab pada akhirnya seseorang harus berurusan sendiri dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pelajaran hidup dari kisah Raja Yoram ini. Pergaulan yang salah menghancurkan masa depan. Lagi-lagi pergaulan yang salah menghancurkan masa depan. Yoram menikahi anak Ahab dan Isabel, si Atalia tadi. Keputusan ini menghancurkan hidup si Yoram. Dia mulai menyembah berhala,
menindas rakyat, dan membunuh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan beberapa pemuka Israel dia bunuh juga demi mengamankan kekuasaannya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat, saudaraku ya. Kemudian diingatkan juga, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Jadi untuk yang belum menikah, diingatkan lagi firman Tuhan. Hati-hati pilih pasangan hidup. Untuk yang sudah menikah, kasihilah istrimu, kasihilah suami, kasihilah anak-anakmu. Ya. Untuk anak-anak, kasihilah orang tuamu. Pergaulan yang salah itu bisa merusak masa depan. Hubungan yang salah itu bisa merusak kehidupan kita. Apa yang kita pilih hari ini, saudaraku, menentukan apa yang akan terjadi besok. Pernikahan Yoram dengan anaknya si Ahab itu adalah titik balik kejatuhannya. Dari sini kita belajar bahwa hubungan yang salah bisa mengubah arah hidup seseorang. Saya ulangi, hubungan yang salah, relasi yang salah bisa mengubah arah hidup seseorang. Jadi pastikan kita menjaga relasi pergaulan kita. Siapa yang dekat dengan kita itu bisa sangat mempengaruhi masa depan kita. Itu sebabnya pilihlah circle yang baik, saudaraku. Yang ketiga, dari kehidupan Raja Yoram, lagi-lagi pelajaran yang sangat rutin kita pelajari, bahwa kesempatan untuk bertobat itu ada batasnya, saudaraku. Tuhan kasih peringatan lewat Nabi Elia kepada Raja Yoram, tapi Yoram itu keras kepala. Ia mati dengan penyakit yang mengerikan. Itulah akhirnya. Dan mengerikannya adalah isi perutnya keluar, saudaraku. Sakit apa coba itu kira-kira ya? Isi perutnya keluar. Dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 18-19 itu dicatat. Makanya saudaraku, Alkitab mengingatkan kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada waktunya datang, kesempatan itu habis. Dan penghakiman Tuhan harus dilaksanakan. Saudaraku, Alkitab mencatat Tuhan itu panjang sabar. Tapi bukan berarti kesempatan bertobat itu selalu ada. Karena ada waktunya kesempatan itu habis. Tuhan itu panjang sabar, saudaraku. Tapi bukan berarti kesempatan untuk bertobat itu selalu ada. Karena kita tidak tahu waktu dan saatnya kapan itu berakhir. Saudaraku, Raja Yoram seharusnya meneruskan warisan dari ayahnya yang saleh, yaitu Raja Yosafat. Tapi dia memilih jalan yang salah, jalan hidup yang tragis yang ditempuh oleh keluarga dari istrinya yang menyembah berhala, yaitu keluarga si Atalia. Keluarga dari Raja Ahab dan Isabel. Yoram sebenarnya punya kesempatan besar, tapi dia menyia-nyiakan hidupnya. Punya warisan iman, tetapi memilih jalan yang salah. Jadi ada orang-orang yang tinggal di lokasi yang benar-benar tidak mewariskan iman, saudaraku. Jadi dia rusak. Tapi herannya ada orang-orang yang tinggal di lokasi yang saleh, yang semua orang mengasihi Tuhan, tapi dia tetap memilih jalan yang salah. Inilah begitu jahatnya dunia ini. Begitu jahatnya dunia menggoda orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya saudaraku, sebagai orang tua, saudara-saudara harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itu pun tidak menjamin anak-anakmu nanti akan hidup benar. Kalau yang hidup benar saja tidak menjamin anak-anakmu akan hidup benar, gimana kalau kamu nggak hidup benar? Udah teladan buruk, udah warisan yang buruk, bagaimana hidup mereka nanti? Nah, kalau kita hidup benar, kita mewariskan yang baik, memang pada akhirnya anak itulah yang harus memilih. Tapi setidaknya kita sudah mewariskan iman yang baik, saudaraku ya. Dan si Raja Yoram ini punya pengertian, tapi tetap keras hati. Punya akal, punya pikiran, tapi begitu ditegur tetap keras hati. Mari kita renungkan, refleksi untuk diri sendiri. Apakah kita sedang menyia-nyiakan warisan iman yang Tuhan sudah berikan? Warisan iman itu bisa jadi dari hamba-hamba Tuhan, bisa dari lingkungan saudara, bisa dari keluarga saudara, bisa dari orang tua, bisa dari mana saja saudaraku, orang-orang yang saudara anggap bisa menjadi panutan saudara. Tapi apakah kita sedang menyia-nyiakan warisan yang Tuhan sudah berikan itu? Yang kedua, apakah ada pergaulan buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan? Mari kita refleksikan. Apakah kita sedang menunda-nunda waktu untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar? Mari kita tanyakan itu kepada diri kita. Jangan sampai kita seperti Raja Yoram yang kesempatannya habis, pada akhirnya dia mati dengan isi perutnya keluar semua. Jadi hari ini jangan tunda untuk bertobat, jangan tunda untuk taat, ambil keputusan yang benar sebelum terlambat. Jangan kompromi dengan dosa. Mari kita berdoa.